in case jika teman-teman ingin melihat fitur apa yang akan rilis pada sprint 34. Oke. Ini ya yang pertama ini saya bacakan di squad 1 ya. Jadi Mbak Latifah sedang cuti, izin. Ini saya mempresentasikan saja. Kalau ada pertanyaan atau kekurangan silakan ditanyakan langsung ke PO-nya ya. Oke, pada admisi yang pertama ialah adanya perbaikan kopi di pendaftaran hemodialisa. Bentar, saya izin buka ini dulu. Jadi di pendaftaran hemodialisa itu seperti ini, hanya mengcopy tulisan penunjang menjadi unit. Jadi ini kalau dilihat di dokumennya, yang pertama merubah nama fitur, ubah jenis penunjang menjadi unit. Jadi awalnya hemodialisa kan itu penunjang medis, jadi ada jenis penunjangnya. Ini sekarang diganti unit seperti itu. Yang kedua, admisi ada tombol khusus untuk cetak gelang bayi. Jadi untuk admisi, lebih tepatnya admisi rawat inap, ini di sini ya di grid data pasien itu ada menu cetak gelang untuk dewasa dan bayi. Fitur untuk sprint 34 ini lebih ke arah pencetakan gelang untuk bayi ya, sudah ditambahkan tadi. Kemudian di admisi, operator dapat melihat notifikasi dengan ukuran window yang lebih besar. Jadi yang semula windownya kecil, sekarang menjadi lebih besar seperti itu. Itu untuk fitur nomor 3 dari admisi. Yang berikutnya untuk admisi, operator bisa melihat list rujukan pasien RI. Itu di pendaftaran rawat inap. Di sini ada tambahan opsi baru yaitu list pasien rujukan, dan ini daftarnya di sini akan tampil window list pasien rujukan. Berikutnya untuk nomor 5 di dashboard, modul dashboard, operator dapat melihat statistik 10 kecamatan pendaftaran terbanyak. Ini ya, dia ada di menu statistik pelayanan, submenu 10 kecamatan pendaftaran terbanyak. Seperti ini. Oke, berikutnya masih di dashboard. Jadi ada perbaikan format export Excel pada laporan.
Ini saya simulasikan Oktober Excel. Nah, ini perbaikannya apa ya? Oh, jadi perbaikannya cuma pembenaran format. Jadi yang semula nominalnya 5.000 di sistem di Excel jadi 5. Jadi gitu aja sih perbaikannya. Berikutnya dirawat darurat. Dirawat darurat ada revamp UI, tapi tidak ada perubahan user journey dan tampilannya full screen tanpa scroll kanan. Jadi seperti ini sudah full screen tampilannya, terus ada perubahan icon, look and feel-nya, tapi user journey-nya nggak berubah. Itu aja untuk rawat darurat. Berikutnya untuk rawat inap ada tambahan cara keluar dikembalikan ke Vaskes tingkat 1. Jadi untuk cara keluar itu tinggal menambahkan di modul konfigurasi, menu master, submenu status pasien. Jadi teman-teman kalau ada penambahan cara keluar sih, kalau dari saya tinggal nambah di sini aja. Nah, seperti ini. Oke, berikutnya pada rekam medis. Jadi dia ada 5 fitur di rekam medis. Yang pertama, user dapat melakukan verifikasi prosedur ICD-9 Senti di rekam medis. Nah, di menu back office ini ada submenu verifikasi ICD-9 dan tindakan ICD-10. Nah, jadi seperti ini, bisa ditambah, bisa dihapus. Teknisnya ke Mbak Latifah ya, saya kurang paham. Oke, berikutnya di rekam medis ada laporan kunjungan rekam medis. Tepatnya laporan kunjungan pasien. Ini ada dari V0 cuma dimigrasikan ke V1 gitu aja. Seperti ini. Kemudian berikutnya ada laporan rekapitulasi surat izin. Itu sama, itu hanya memigrasikan dari V0 ke V1. Seperti ini.
Berikutnya masih di rekam medis ada surat izin. Nah, di sini jadi surat izin ada di menu front office. Jadi ada form surat, pilih kunjungan, nomor RM, dan seterusnya. Ini juga migrasi dari V0 ke V1 agar user dapat membuat surat izin. Yang terakhir di rekam medis ada laporan diagnosa pasien. Ini juga migrasi dari V0 ke V1. Jadi diagnosanya apa, pasien yang memiliki diagnosa tersebut totalnya berapa itu aja. Kemudian ada nomor ICD-nya. Ini cukup sekian presentasi sharing update fitur untuk squad 1. Berikutnya squad 2. Yang pertama dimulai dengan ambulan. Ambulan ini modul khusus pura ya guys. Sementara masih pura. Jadi pada ambulan ini beberapa field itu di disable, tidak bisa diedit atau read only, khusus untuk transaksi pakai ambulan yang telah lunas. Jadi kalau belum lunas itu kan masih bisa diedit seperti ini. Tapi yang sudah lunas dia nggak bisa edit, hanya display only gitu. Yang bisa edit ini speedometer awal dan speedometer akhir aja. Karena perubahan pada ini nggak berpengaruh pada tarif ambulannya. Jadi seperti itu. Berikutnya ada dua fitur dari Gizi. Jadi itu revamp ya Gizi. Jadi Gizi ini dapat ditagihkan ke pasien karena sudah memiliki flag di sini. Jadi revampnya sementara ini saya nambahkan flag dapat ditagihkan atau tidak. Jadi seperti itu untuk setiap jadwal makan ya. Jadi saya sudah kolaborasi dengan Mas Hatta, nanti kalau sudah selesai semua Gizi, kasir tinggal narik di cetakan rekening dengan flag ini, seperti itu. Berikutnya, Gizi berikutnya ada pemesanan menu ekstra seperti ini. Menu ekstra itu dapat menambah lebih dari satu. Jadi yang semula menu ekstra itu hanya satu field di sini di bawah menu. Sekarang dia dapat ditambah lebih dari satu, termasuk kuantitinya berapa. Oke. Nah, nanti gabungan harga total di sini itu merupakan akumulasi dari menu, field menu ditambah harga yang ada pada grid menu ekstra. Jadi seperti itu. Kemudian untuk laboratorium, update-nya ialah ada tombol baru yang dapat digunakan untuk
menambah keterangan hasil per pemeriksaan. Jadi di sini ada tombol keterangan hasil, ini pilihnya per pemeriksaan. Jika kita pilih, ini user dapat menambahkan keterangan apa pada pemeriksaan tersebut. Sementara itu, dan ini masih belum ngefek ke cetakan ya, ini masih wadahnya dulu. Jadi masih ada tas yang belum selesai untuk cetakannya, untuk menampilkan keterangan hasilnya. Berikutnya di laboratorium, di laboratorium cuma itu, jadi ada koreksi. Sebentar. Oh, yang ini yang untuk menu ekstra itu juga ada koreksi guys, sorry. Jadi menu ekstra yang lebih dari satu menu itu masih dalam tahap QA testing, belum lolos. Jadi ini dibatalkan nanti. Maaf, ini ada miss. Oke, nanti aja. Berikutnya di MCU. MCU ini ada dua fitur, yaitu yang pertama ada penambahan field dokter pemeriksa untuk tiap pemeriksaan. Seperti yang kita tahu, untuk dokter yang ada di MCU itu hanya bisa memilih satu ya. Ini DPJP, dokter penanggung jawab layanan, itu sementara hanya satu. Jadi kalau ini hanya satu orang, maka beberapa pemeriksaan MCU itu hanya bisa dilakukan satu orang. Nah, tetapi ada update bahwa dimungkinkan dokter pemeriksa itu lebih dari satu, jadi bisa selain dokter DPJP. Jadi seperti ini di assessment, teman-teman bisa memilih dokter selain DPJP. Spirometri, audio, ini bisa juga memilih selain dokter yang daftar di pelayanan, ada penanggung jawab pelayanan. Yang terakhir di MCU, karena ada tambahan field dokter pemeriksa, maka ada penyesuaian cetakan juga untuk itu. Jadi kalau kita cetak beberapa pemeriksaan, maka nama pemeriksanya sudah berubah menjadi nama dokter yang sesuai ini ya, pemeriksa di sini. Jadi itu update-nya juga ada penyesuaian cetakan. Dan ini kalau sudah ada gambar tanda tangan di database pegawai karyawan, itu sudah bisa ditampilkan juga. Bentar, saya nyoba. Nah, jadi seperti ini. Ini ada tanda tangan. Ya, ini gambar tanda tangan seharusnya, tapi ini saya masukkan yang lain. Jadi seperti ini. Ini udah otomatis ya. Oke, itu cukup sekian update fitur Sprint 34 dari Spark 2. Terima kasih atas perhatiannya. Monggo Mas Hatta, bisa dimulai. Mas Willis, Mas Hatta tadi
Mas Willis. Ya. Ya, minta tolong share screen soalnya Mas Bata tadi juga request lagi susah sinyal. Halo, bisa. Ya. Aku bisa. Oh, bisa. Sorry. Oh ya. Weekend, ya. Oke, aku batalin. Setengah 5. Monggo. Nah, sudah aku. 9. Kalau error. Oke, assalamualaikum teman-teman semua. Halo. Salam wabarakatuh. Oke, di squad 3 ini ada beberapa update terkait dengan akuntansi, terus kemudian aset, terus kemudian CSSD, terus kemudian ada IPSRS, kemudian ada keuangan. Nah, pertama saya mulai dari akuntansi. Ini sudah tampil ya teman-teman ya untuk update-nya ya, buatnya. Di akuntansi ada satu update, yaitu menampilkan nama barang pemetaan transaksi pada tab penyusutan. Jadi sebelumnya itu adalah nama barang yang di penyusutan. Di tab penyusutan itu muncul semua jenisnya, baik itu jenis inventory, baik itu jenis gizi ataupun jenis aset. Nah, sekarang ada update hanya menampilkan jenis aset saja. Seperti itu. Nah, jadi nanti ada setting jelasnya di setting master barang, itu nanti ada grouping aset. Nah, nanti setelah itu di akuntansinya di akuntansinya hanya muncul nama-nama barang yang grup aset saja, gitu. Nah. Seperti ini tampilannya ya. Jadi menampilkan nama barang, terus sekarang adalah hanya berdasarkan grup by aset. Jadi tampilan nama barang adalah yang sesuai dengan grup aset, seperti itu. Oke, itu yang untuk update di akuntansi. Berikutnya untuk update yang di aset, ada menu baru yaitu kartu stok aset. Jadi user dapat melihat pergerakan atau perpindahan barang aset. Jadi penggunaannya sama seperti kartu stok pada farmasi dan kartu stok inventory. Tampilannya sama persis, nanti agar user sudah terbiasa untuk penggunaannya. Kemudian untuk yang di modul CSSD ada menu pakai BHP, menampilkan BHP yang sesuai dengan stok unitnya. Sebelumnya belum ada pemilihan unit di PHP, pakai PHP. Nah, dengan ditambahkan field combo unit dan group, maka tiap-tiap unit itu bisa ditampilkan stok PHP-nya tinggal berapa, seperti itu. Itu untuk CSSD. Berikutnya yang di modul farmasi ada setting etiket, menambahkan unit penjualan. Jadi sebelumnya ini terkait dengan farmasidi ataupun nanti klien yang lain yang memakai direct printer, itu ada sekarang fungsi menambahkan unitnya. Jadi tinggal memilih unit, kemudian memilih
printernya yang sudah di-setting terlebih dahulu dan diinstal disesuaikan dengan aplikasi, itu langsung bisa dipakai. Seperti itu. Terus kemudian yang kedua di modul farmasi, obat yang ditampilkan di penjualan adalah obat yang ada di master harga jual. Nah, sebelumnya itu adalah seluruh obat itu bisa diperjualbelikan. Nah, dengan adanya tax update fitur ini, obat yang ditampilkan di penjualan itu sudah adalah obat yang ada di master harga jual. Terus berikutnya otorisasi diskon pada penjualan farmasi. Otorisasi diskon pada penjualan berlaku pada semua jenis pasien dan non-pasien, serta berlaku pada penjualan obat non-racikan. Jadi kalau untuk obat yang racikan itu tidak bisa diberikan diskon, seperti itu. Nanti akan ada tampilan otorisasinya. Terus ini yang poin yang keempat, menghapus list e-resep yang tidak ditebus. Sebelumnya Windows e-resep pasti akan muncul banyak resep yang menggantung. Jadi dengan adanya update fitur ini, apoteker itu kalau resepnya tidak diambil dalam range mungkin beberapa hari, itu bisa dihapus. Terus kemudian yang update yang kelima, menambahkan alamat dan cara pakai pada nota penjualan. Nah, menambahkan alamat dan cara pakai pada nota penjualan, ini tampilannya. Di sebelumnya itu tidak ada alamat pasien dan cara pakainya. Nah, dengan adanya update fitur ini, pada nota penjualan sudah ditampilkan cara pakai dan dan alamatnya. Gitu. Terus di yang poin yang keenam, perubahan format cetakan pada surat pesanan dan penambahan button cetak surat pesanan. Jadi ini ada di surat pesanan untuk farmasi itu terdapat tambahan button, yaitu surat pengantar. Jadi sifatnya dia dapat mencetak surat pengantar dan sekaligus mencetak surat pesanan. Bila tidak ingin mencetak surat pengantar, maka cukup mengklik button cetak. Gitu. Halo, teman-teman. Halo. Untuk yang farmasi dan gizi mungkin ada yang ditanyakan. Farmasi, aset, terus akuntansi. Kalau nggak ada, saya lanjut lagi. Berikutnya yang di inventory. Inventory ini ada penambahan untuk untuk kode pada master barang dan master obat Alkes itu bisa sekarang dibuat otomatis seperti itu. Jadi bisa disetting manual ataupun setting otomatis, tergantung unit untuk mengaktifkannya. Seperti ini unitnya. Terus kemudian ada menu setting sendiri, yaitu setting nomor kode barang. Terus kemudian itu mengambil dengan kode berdasarkan kode kategori barang atau kode kategori obat dan alkes. Terus kemudian juga mengambil dari kode jenis barang atau kode jenis obat dan alkes. Seperti itu. Jadi bisa nanti pada saat diinputkan kategorinya dan jenis barangnya, maka otomatis kodenya akan muncul menyesuaikan. Seperti itu. Itu untuk yang di inventory. Kemudian untuk berikutnya modul IPSRS.
Ada menu baru permintaan pemeliharaan untuk petugas IPS. Jadi menu baru ini gunanya untuk menginputkan order pemeliharaan peralatan Vaskes, baik itu dari permintaan unit atau dari kegiatan yang sudah rutin dilakukan oleh petugas IPS. Gitu. Terus yang poin yang kedua, menu baru pemeliharaan dengan adanya verifikasi atasan. Bila pemeliharaan sudah selesai dikerjakan oleh petugas IPS. Jadi ada verifikasi, kalau sudah selesai itu maka diverifikasi oleh atasan, nanti perubahan statusnya akan menjadi tertutup. Verifikasi, button verifikasinya akan muncul pada saat status selesai. Terus yang ketiga, ada status untuk mengetahui jika barang sudah dikirim dari perbaikan. Ini untuk statusnya adalah pada saat status proses itu user menginputkan data baru permintaan perbaikan dan klik simpan dan cetak. Terus kemudian status diterima itu adalah pada saat user menginput data baru pada perbaikan dan simpan dan cetak. Sedangkan di menu permintaan perbaikan itu berubah status. Gitu. Terus pada saat user mengupdate tanggal terselesaikan pada perbaikan, maka statusnya adalah selesai. Sedangkan di menu permintaan perbaikan statusnya dikirim. Dan bila sudah diverifikasi oleh atasan, maka di menu perbaikan statusnya adalah menjadi tertutup. Seperti itu. Kemudian berikutnya lanjut di modul keuangan, ada update terkait kwitansi tagihan SKTM pada Rumah Sakit Ibu dan Anak Purahara Harja. Jadi update fitur ini hanya ada di Purahara Harja untuk kwitansi tagihan SKTM. Terus kemudian ada menu baru lagi, verifikasi piutang untuk RSIA Purahara Harja. Itu fungsinya adalah untuk manajemen, jadi merubah nominal piutang tanpa melalui kasir tagihan. Seperti itu. Kasir tagihan yang bisa dirubah nilai piutangnya hanya yang bersifat global. Untuk yang bersifat detail tidak bisa. Terus kemudian pengajuan klaimnya itu masih berstatus draft. Ini nanti menu barunya. Terus yang ketiga, menambahkan radio button untuk PPh 23 pada pelunasan hutang pembelian. Penambahan radio button untuk menentukan apakah nilai dibayar dipotong nilai PPh 23 atau tidak dipotong nilai PPh 23. Nilainya itu bisa disetting dengan menggunakan init. Apakah itu nanti 2% atau 3%, seperti itu. Nilai PPh 23 itu adalah untuk pemotongan pajak terkait jasa. Ini bila tampilannya, catatannya. Oke, yang keempat, menambahkan button cetak invoice pada menu pengajuan klaim pada inti BIOS Lab. Jadi ada tambahan button cetak invoice di pengajuan klaim. Nanti hasil outputnya adalah seperti ini hasil cetaknya. Itu hanya untuk berlaku penunjang medis saat ini, begitu. Karena permintaannya adalah untuk permintaan lab. Terus yang kelima, menambahkan nomor bukti bank luar pada cetakan pelunasan hutang. Jadi menambahkan nomor bukti bank berdasarkan nama bank yang telah dipilih. Ini pensettingannya menggunakan akuntansi. Jadi dia mengambil kode nomor jurnal, terus kemudian tampil pada cetakannya
menyesuaikan langsung, karena ini ranahnya hingga sampai ke akuntansi. Terus yang poin yang ke-6, menambahkan nama dokter dan nama unit pada cetakan kwitansi. Yang sebelumnya hanya nomor kwitansi, terima dari, terus uang sejumlah terbilang dan untuk pembayaran. Terus akhirnya ditambahkan nama dokter dan nama unitnya. Terus yang poin ke-7, penyesuaian filter cari by name untuk non pasien pada menulis pembayaran kasir sentral. Nah, kondisi sebelumnya pencarian by name untuk non pasien tidak bisa dilakukan, tetapi dengan adanya update fitur ini pencarian nama non pasien pada menulis pembayaran kasir sentral sudah dapat dilakukan. Terus update yang ke-8, menghilangkan kelompokan berdasar field pada detail pembayaran. Jadi untuk yang tulisan ini saya blok merah, kelompokan berdasarkan field itu saya hapus. Akhirnya hanya muncul tampilan kolom. Karena kalau itu ditampilkan ternyata menimbulkan bug. Oke, yang poin yang ke-9, perbaikan tampilan grid subtotal masing-masing parent, pengelompokan pada grid detail pembayaran. Nah, ini ranahnya tidak saya masukkan pada grid detail pembayaran, tapi saya perbaiki pada tampilan cetakannya, cetakan rekening. Jadi cetakan rekening saya perlebar jaraknya agar nilai subtotal bisa terlihat dengan jelas, seperti itu. Nah, ini untuk tampilan sesudah perbaikan. Itu yang poin terakhir, dari keuangan, memperbesar tampilan notifikasi pasien belum dipulangkan dan memberi warna merah. Jadi kondisi saat sebelumnya itu adalah notifikasi terlihat kecil, jadi pegawai yang mungkin sudah berusia tua itu agak sulit melihat. Jadi saya agak perbesar tulisannya dan memberi blok warna merah seperti itu. Sekian update dari Squad 3. Mungkin berikutnya Niken. Halo? Ya, halo Mas. Mana kan? Minta tolong share screen Mas. Ya. Ya. Okay. Ini ada pertanyaan dari Mas Muksin. Mungkin bisa dijawab dulu. Okay. Blok merah itu apa kok mengganggu? Yang mana Mas? Oh, yang terakhir ini Mas ya? Oh. Kalau ini dari desain sih Mas. Jadi dari tim desain saya cuman sebenarnya minta analisanya untuk tampilannya diperbesar. Tampilannya nggak seperti kayak ubah sandi. Jadi kalau ubah sandi kan terlalu besar, jadi saya coba koordinasi sama tim desain. Akhirnya yang dibesarkan itu adalah yang tulisan pasien belum dipulangkan terus diberikan warna merah. Seperti itu sih Mas. Oke. Mungkin bisa dicoba dulu sih mungkin ya. Nah, kalau memang mengganggu dari mata user, ini kan permintaannya adalah kita mengakomodirnya itu karena kalau intinya adalah pasien kalau belum dipulangkan itu sudah terlihat jelas. Begitu. Mungkin nanti kalau entah itu di blok warna merah, entah itu nanti di blok biru, itu memang sebenarnya ranahnya tim desain. Biar terlihat jelas. Mungkin ada yang lainnya?
Kalau nggak ada mungkin tak lanjut Mas. Nggak ada lanjutan. Ya, oke teman-teman, aku lanjutin dari squad 4, modul kepegawaian, penggajian, dan remunerasi. Minta tolong Mas Teta untuk kepegawaian. Ya, kepegawaian. Nah, yang pertama, ini kepegawaian menu laporan masa kerja karyawan. Skop dari tas ini adalah menambah kolom masa kerja karyawan pada laporan cetak masa kerja. Nah, ini untuk klien Warma Dewa. Untuk tas ini nambah kolom masa kerja aja yang awalnya tidak ada. Jadi misalkan masa kerjanya dari Jeng Hesti ini ada 10 bulan 20 hari. Terus selanjutnya penyesuaian filter pada laporan masa kerja. Ya, skop dari tas ini adalah menyesuaikan laporan masa kerja sesuai filter yang dipilih. Misalkan filter yang dipilih ke bawah Mas. Iya, misalkan nama pegawainya Dr. Heru, nanti tampilnya juga data sesuai yang dipilih, yaitu Dr. Heru dengan data-data terkait. Terus lanjut untuk tas 3 mengubah nama kolom cetak laporan masa kerja. Awalnya itu kolomnya tanggal kontrak mulai sama tanggal kontrak akhir. Lalu disesuaikan dengan data di setting itu tanggal masuk kerja sama tanggal masa kerja. Untuk selanjutnya, tas 4, penyesuaian upload file pada fitur add file pada modul setting data karyawan. Skop dari tas ini adalah menambah button simpan untuk mengupload data yang sudah dipilih dari perangkat dan hasilnya akan tertampil di fitur data karyawan. Selanjutnya, nambah button tutup yang awalnya batal, terus difungsikan sebagai tombol pembatalan proses upload file. Ini ada tampilan sebelum dan sesudah. Sebelumnya tidak ada button simpan. Untuk sebelumnya itu button tutup, sekarang diganti button batal. Lanjut. Untuk tas tas 5, status dan tanggal kontrak saling terkait. Pada modul setting data karyawan ini maksudnya batasan waktu tertentu, status karyawan memiliki batasan waktu tertentu seperti magang, outsource, dan kontrak itu tanggal masa kerjanya bersifat mandatori, yang sebelumnya tidak mandatori. Selanjutnya, entrian nilai diubah dari combo menjadi float pada parameter performa appraisal. Nah, sebelumnya di performa appraisal ini parameternya nilainya itu 0 sampai 4. Sekarang diganti bisa koma jadi 3,71. Yang parameternya bisa jadi koma. Yang awalnya cuma pilihan combo 0 sampai 4. Gitu. Lanjut ke penggajian. Ya, yang pertama menambahkan file bentuk rekap pada laporan bayar gaji modul penggajian. Sebelumnya dari laporan bayar gaji itu tidak ada file bentuk yang mana nantinya ada laporan cetaknya, rekap maupun detail. Nah, sekarang udah ada tambahan bentuk, nantinya bisa cetak laporan bayar gaji dalam bentuk rekap maupun detail. Lanjut ke tas 2, menambahkan fitur batal bayar. Nah, skop pada tas ini adalah pada menu bayar gaji,
menambahkan tombol untuk batal bayar agar pada saat user salah input dapat dibatalkan transaksinya. Nah, sebelumnya itu apabila data ini sudah terbayarkan, itu tidak bisa dibatalkan. Sekarang sudah bisa dibatalkan. Jadi awalnya statusnya terbayar, bisa jadi statusnya belum terbayar apabila ada salah input. Lanjut ke tas 3, laporan gaji karyawan ditambahkan bentuk detail. Skop pada tas ini adalah menambah file bentuk sama seperti sebelumnya dalam format cetakan rekap dan detail pada laporan gaji karyawan. Kalau untuk ini, untuk laporan gaji karyawan, ditambah file bentuk dan format cetakannya rekap maupun detail. Ya, tampilannya seperti berikut dalam bentuk rekap dan ini dalam bentuk detail. Mungkin dari modul penggajian sama kepegawaian ada yang ditanyakan sebelum saya lanjut ke remunerasi, teman-teman. Oke, sepertinya belum ada. Lanjut Mas Hatta ke modul remunerasi. Untuk modul remunerasi hanya ada satu tas, yaitu menu hitung gaji lampirannya di grup sesuai dengan jenis bayar. Yang awalnya pada detail hitung honor dokter itu di ekspor Excel-nya tidak digrupkan. Sekarang bisa digrupkan sesuai dengan jenis bayar pasien. Jadi ada asuransi, BPJS, dan lainnya. Kalau squad 4, sementara itu yang dipresentasikan 3 modul sudah. Ya? Sudah selesai ya? Sudah selesai? Ya, sudah. Oke, aku izin nambahkan untuk squad 2, jadi ada ini belum saya lupa untuk presentasi. Mas Hatta minta tolong di share screen-nya di stop. Oke, gantian. Oke, dari squad 2 ada saya lupa tadi ada 2 fitur lagi di radiologi. Jadi itu cetakan keterangan hasil dan cetakan keterangan status. Jadi teman-teman nanti di hasil resume ada pengisian status normal atau abnormal, kemudian ada keterangan hasil di sini. Ini bila dicetak itu akan menampilkan informasi status resume-nya bagaimana, normal atau abnormal, beserta keterangan hasilnya bagaimana juga. Itu tambahan dari saya. Yang terakhir sekalian update juga perubahan yang ada di radiologi itu juga berpengaruh ke modul patologi anatomi. Jadi karena file masternya itu satu, efeknya ke dua modul langsung seperti ini ya, statusnya normal, kemudian ini ada keterangan hasilnya. Jadi cukup sekian presentasi dari semua squad product owner. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Ini khusus squad 2, 3, dan 4 ya. Ini squad 1 sedang cuti BO-nya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam, selamat weekend panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.